Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma talibihi lan iku setengah saking pira-pira anjurane poso. Wa mimma talibihi lan iku setengah saking pira-pira anjurane poso al-iktsaru utawi ngakehake. Minal istighfari saking maca istighfar. Wa minat tahlili lan saking maca tahlil. Wal iktsaru lan ngakehake. Min dzikrillah saking zikir ing Gusti Allah Ta'ala halimuhu luhur Allah. Qala dau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing dau ini anjuran di dalam berpuasa adalah memperbanyak dari membaca istighfar dan tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu zakirullahi ta'ala fi Ramadan maghfurun lahu. Zakirullah ing dawuh zakirullah artine zakirullahi utawi wong kang zikir ing Gusti Allah ta'ala halimul luhur sapa Allah fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan iku maghfurun den ngapura lahu sapa zakir. Iku maghfurun den ngapura lahu sapa lahu zakir. Zakir itu wong kang zikir. Wasailullahi lan utawi wong kang nyuwun ing Gusti Allah. Wasailullahi lan utawi wong kang nyuwun ing Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fihi ing dalam Ramadan iku la yakhibu ora rugi. Iku la yakhibu ora rugi sapa sail. Tidak pernah rugi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan akan diampuni. Dia akan mendapatkan ampunan dari Gusti sepura tulisan sareng Allah. Dan orang yang memohon kepada Allah di bulan Ramadan, orang yang mengemis meminta di bulan Ramadan kepada Allah, la yakhibu tidak akan pernah rugi sama sekali. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani wa ghairuhu lan liyani At-Tabrani. Wa taqaddama lan wis dingin fil hadis ing dalam hadis apa qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatani dawuh fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Fastaksiru moko ngakehono sapa sira kabeh fihi ing dalam bulan Ramadan ngakehono min arba'i khisalin saking papat pira-pira perkara telah terdahulu telah lewat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Hadis yang berbunyi fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Artinya fastaksiru perbanyaklah oleh kalian di bulan Ramadan 4 perkara. Wahya utawi arba'u khisal iku aliksaru ngakehake min qauli la ilaha illallah saking ucapan kalimat la ilaha illallah. La ilaha ora ono pangeran kang den sembah, ora ono pangeran kang den sembah ing dalem wujuti kelawan hak. Bisa dimaknai seperti itu atau langsung la ilaha ora ono pangeran kang den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Illallahu angin Gusti Allah. Wal ikstaru lan ngakehake minal istighfari saking maca istighfar. Wa su'alul jannati lan nyuwun swarga. Wa su'alul jannati lan nyuwun swarga.
wa ta'awudhu lan nyuwun perlindungan minan nari sangking neraka. Ini sabda Rasul. Sabda Rasul berkata, Rasulullah bersabda, napa sabda Rasul? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, perbanyaklah oleh kalian di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan 4 perkara, yaitu adapun 4 perkara itu adalah memperbanyak apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Apa banyak pun kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wataba memperbanyak wasu'alul jannati dan memohon surga kepada Allah dan memohon keselamatan perlindungan dari neraka. Qauluhu wasailullahi fihi syai'an minal khairi fid dini awid dunya. Bebas. Hadis ini menjelaskan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah di bulan Ramadan itu baik itu minal khair berupa kebaikan yang baik di dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Pakon minta nih bulan Ramadan. Tak cuma hanya di dalam urusan agama, tapi juga di dalam urusan dunia. Terus lancar rezeki, terus hasil pertanian, terus banyak APC, sehalal, toyiban, kasiron, mubarakan, bighairi ta'ab. Ini kayak hati. Yang juraki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilullahi fihi ay syai'an minal khairi fid dini wad dunya. Ya Allah, qauluhu la yakhibu bi fathi awwalihi aw dhammihi wa inna ma qala dzakirullah fi ramadan wa lam yaqul dzakirullah wa huwa shaib. Liyubayyina shumulil hikmah ya, shumulil hikami lil laili. Jadi perkataan Nabi di dalam hadis tersebut qauluhu la yakhibu, yang lafaz itu dibaca fathah huruf awalnya yakhibu bukan yukhibu, atau dibaca dhamma atau dibaca apa? Bisa dua nih. La yakhibu bisa bermakna la yukhibu bi fathi awwalihi aw dhammihi. Itu adalah innama qala dzakirullaha fi ramadan wa lam yakul dzakirullaha wa huwa shaim. Orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan kok tidak mengatakan dalam keadaan berpuasa. Hadis Nabi tak ada buaki berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak berkata dalam keadaan berpuasa. Kanjeng Nabi tidak mengatakan dalam keadaan berpuasa. Pokoknya berzikir di bulan Ramadan. Ini kan menandakan liyubayyina shumulil hikami lil lail. Agar ya alasannya kento biar ketentuan tersebut juga mencakup di malam hari. Tetap sama kualitasnya. Pahalanya, keutamaannya bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Tidak hanya di saat sedang berpuasa, tapi juga mencakup di malam harinya. Hadis kayak itu. Artinya nilai-nilai keutamaan dan pahala-pahala itu tidak ada bedanya di siang hari kayak orang yang berzikir kepada Allah ataupun di malam harinya. Itu statusnya juga sama. Artinya di mana kondisi berzikir di malam hari itu tetap sama memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Intaha Faidul Qadir jilid 3 halaman berapa? 740 ini. Ini keterangan ada di kitab Faidul Qadir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Makanya epokon pambanyak 4 perkara. Pertama, memperbanyak adzikir ke Allah kalaban kalimat la ilaha il. Si nomor 2, maca istil. Si nomor 3, minta suar. Si nomor 4, nyuon perlindungan dari neraka. Ana papola karena
berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah ta'ala fi Ramadan, maghfurun lahu wasailullahi atau wasailullah ta'ala fihi la yakhibu." Rawahu At-Tabrani wa ghairuhu. Ya Allah. Jadi orang yang saya zikir dekat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Hadis Kanjeng Nabi, "Dzakirullah ta'ala fi Ramadan maghfurun lahu." Orang yang saya zikir dekat Allah di bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan. Sapa rabban Allah. Sapa rabban Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunjukkan hadis Rasulullah saya ada buaki dzakirullah ta'ala fi Ramadan nikah tidak mengatakan di dalam keadaan berpuasa. Alasannya apa? Biar ketentuan tersebut juga mencakup di malam hari. Tetap sama di mana kondisi orang yang berzikir kepada Allah di malam harinya itu tetap kualitasnya hasilnya tetap oleh pengapuran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak cuma sedang keberlakuan atau fungsi atau faedah keutamaan di dalam adzikir tak hanya berlaku siang hari di saat dalam kondisi berpuasa, tapi juga di malam harinya siapapun di antara umat Kanjeng Nabi sema banyak adzikir ke Allah Subhanahu wa taala, entah itu di siang hari sedang berpuasa ataupun di malam hari, tadi itu tetap sami-sami ngoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahi ta'ala," atau baca nasab bisa "Dzakirullah ta'ala fi Ramadan maghfurun lahu wa sa'ilullah ta'ala fihi la yakhibu." Rawahu At-Tabrani wa ghairuhu. Ini anjuran, anjuran salah satu bagian-bagian anjuran berpuasa di saat berpuasa. Nah, tak cuma puasa tapi banyak zikir, kalimat tauhid, banyak istighfar, banyak minta nyuon ke Allah. Mau nyuon jetak man suatu akati Rasulullah Nabi masuk ke bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh, ya. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, Kanjeng Nabi bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Tidak seperti halnya beliau kesungguhannya di selain bulan Ramadan. Apalagi Kanjeng Nabi masuk ke bulan terakhir, 10 terakhir dari bulan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi dibanding dengan hari-hari Ramadan yang lain. Ini tambah kendor. Ini anjuran. Dan itu semuanya Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab Asyamnya ini berdasarkan semuanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min matalibi siyami Ramadan. Lan iku setengah saking anjurani poso ing dalam bulan Ramadan wa adabihi lan pira-pira tata krama siyam. Termasuk anjuran berpuasa di bulan Ramadan dan adab-adab, ya, adab-adab puasa adalah al-iktsaru utawi ngaki-haki minas shadaqati saking pira-pira sedekah, memperbanyak sedekah. Faqat rawa krono teman-teman ngriwayatake sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi marfu'an hale hadis marfu'an hale rupa hadis marfu' ing dawuh afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, utawi luwih utama-utamane afdhalus shadaqati utawi luwih utama-utamane sedekah iku shadaqatun sedekah fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan. Apa sebab mak paling utama sedekah panika sedekah pada bulan Ramadan? Karena syurahul hadis ada buaki qauluhu afdhalus shadaqah ila akhiri li anna tawsi'ata fihi ala iyalillah mahbubatun
Walihada kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kenapa? Karena memberi penjelasan, li'anna tausi'ata, karena memberi kelapangan, memberi kecemburuan ya terhadap keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tausi'ata fi ala iyalillah. Karena memberi kelapangan ya, kecemburuan, keleluasaan ya terhadap keluarganya Allah Subhanahu wa taala, mahbubatun panika panika yanjurah sangat eka cinta. Alasannya walihada kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Karena inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah sosok manusia yang paling dermawan. Saya paling loman, saya sangat dermawan. Ya. Ketika sudah ada di bulan Ramadan. Sampai dari lomana lebih loman Kanjeng Nabi ketempeng hembusan angin yang berhembus. Ki lomanan Kanjeng cek seandainya rasokeun yang kui bi Kanjeng Nabi pas epen teben sahabat pas tebe dari saking paling lomana Kanjeng Nabi. Itulah Kanjeng Nabi. Makanya di bulan Ramadan sangat yanjuraki napa? Mabenya asada, memberikan bukaan, memberikan takjilul iftar di bulan Ramadan dengan harapan semoga sedekah itu bisa menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ditambahi nikmat-nikmat yang masih belum datang. Amin Allahumma. Wa qad taqaddama lan wis dingin fil hadis ing dalam hadis apa anna syahr Ramadan saat temani bulan Ramadan iku syahrul muwasat. Iku syahrul muwasat bulan asih-asihan. Karena sudah kelewat keterangan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan merupakan bulan yang saling mengasihi satu dengan yang saling mengasihi satu dengan yang wasyahru yuzad lan wulan yuzadu kang den tambah fihi ing dalam syahrun apa rizqul mukmini rizkini wong mukmin. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana rizkinya orang beriman tambahin. Ada ceretan rizki orang yang beriman ini kan tambah nyorot. Yang bulan Ramadan mesti tambahi kelanjaran. Syarat aku tuh iman. Yang paling dasar, yang paling mendasar iman adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang ngelaksanakan puasa Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddam. Selain esapuratu sana rizkine berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa kana lan ono ya Allah. Anapa pola nak mak bisa bulan Ramadan ini kan dianjurkan kangkui umat Kanjeng Nabi meningkatkan kualitas kedermawanan di dalam berbagi sebagian hartanya. Apa sebab? Karena Allah tibi jor-joran di bulan Ramadan tak kung abri kencuran dan keutamaan si luar biasa. Saya tak bisa dihitung oleh malaikat. Langsung Allah tibi saya turun tangan. Bisoimi as-saumuli wa ana ajzibi. Ibadah puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan sebuah kebesaran dan keagungan anugerah, keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Salah satunya ulama hadis mengatakan, kenapa? Li'annahu ta'ala wada'a Ramadana
liifadatir rahmah ala ibadihi at'afa ma yufiduha fi ghairihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan bulan Ramadan liifadatir rahmati ala ibadihi, meletakkan dalam rangka menurunkan yang namanya rahmat, dalam rangka kan Gusti Allah alat ta'inya nyaman bulan Ramadan dalam rangka tujuan apa? Kaipun ulama ki li ifadatir rahmah, dalam rangka untuk nyiramin deka siapa? Ala ibadihi, deka kabulana Allah Subhanahu wa ta'ala, deka hambana Allah Subhanahu at'afa ma yufiduha fi ghairihi, tidak sebagaimana Allah meletakkan rahmatnya di bulan-bulan selain Ramadan. Tak pada. Memang di selain bulan Ramadan Allah juga noronaki rahmat, tapi tak pada akati jor-joran Allah paring rahmat deka kabulana Allah seanyama umat Kanjeng Nabi kento bulan Ramadan, khusus untuk bulan Ramadan rahmat Allah jor-joran. Sehingga berdasarkan kak dito Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nganjuraki kangkui napa? Saling sampai bi ulama nyamaaki bulan Ramadan adalah syahrul muwasat. Bulan yang saling mengasihi, asih-asihan. Fakanat as-shadaqatu fihi afdalu sawaban minha fi ghairiha. Oleh karena itu sedekah demikian dianjurkannya bersedekah. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan. Oleh karena itu bersedekah di bulan Ramadan kaito lebih utama, lebih kuat, lebih raja, lebih lebih agung pahalanya di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Ini kasih pertama. Si nomor 2, oleh kenjeran sunat, karena hukum memberikan sedekah terlebih-lebih di bulan Ramadan nikah hukumnya sunat. Pokon pun jos, pokon pun gaspol. Sedekah tak harus yang mewah-mewah. Sedekah tak harus muntan di obeng lebat napa? Kenjeran akhirnya pate. Tadi obeng napa? Abento lebat sedekah napa? Tenah abento asabuan halaman niat lagi sedekah abento nolong i'anah deka ma'had deka pondok mele pondok selalu bersih. Aduh luar biasa arakora. Jadi mana sedekah pokok kore niat pokok kor tak nguso. Mun nguso ki lober teka cergenjeun taol. Taole naudzubillahi min dzalik. Angka penting gitu lagi. Fakanat as-shadaqatu fihi afdala sawaban minha fi ghairihi. Oleh karena itu sedekah di bulan Ramadan itu lebih kuat, lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Wa fihi nadbu iktsari sedekah fihi. Dan di bulan Ramadan disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Wa mazidul infaq 'alal muhtajin. Memberikan infak kepada orang yang butuh dan memberikan kelapangan wa tausi'ah ala iyalihi kepada keluarganya Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya wa qaribihi dan kerabatnya wa muhibbihi fihi dan orang yang dicintai memberikan kelapangan di bulan Ramadan. Intaha Faidul Qadir jilid 2 halaman 50.
Wa kana lan ono. Nah nikah boleh. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ya Allah ya Rabbi ya Karim ajwada. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajwada hale luwih loman-lomani iku ajwadama hale luwih loman-lomani perkara yakunu kang oleh tinemu sapa Kanjeng Nabi fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan. Fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan. La yus'alu ora den suwuni sapa Kanjeng Nabi an syai'in saking suwi-suwi illa atahu angin ngowehake sapa Kanjeng Nabi ing syai'. Kama kama koyok keterangan fi riwayatil Imami Ahmadah ing dalam riwayati Imam Ahmad. Ada siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah sosok yang paling dermawannya. Ya, ketika di bulan Ramadan Kanjeng Nabi adalah sosok manusia yang paling dermawan. La yus'alu an syai'in, beliau tidak bisa tidaklah dipinta sesuatu kecuali beliau beri. Tidaklah Kanjeng Nabi dipinta akan sesuatu kecuali Kanjeng Nabi minta apa pokoknya bulan Ramadan. Pasti beri bi Kanjeng. Beri saking loman. Tapi mun kok ben-ben kan mun saya kesenengi, mikir petolekor ga? Petolekor gale. Sebagaimana keterangan hadis ini diriwayat dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa anna syahra Ramadan lan saat temeni bulan Ramadan iku syahru maghfiratin wulan pengapura. Iku syahru maghfiratin wulani pengapura wa rahmatilan kewelasan atau rahmatin wujudin lan kelomanan minallahi saking Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah wa ta'in lan wulan peparing wa ta'in lan wulan peparing wallahu lan utawi Allah taala hale maulur sapa Allah iku yarhamu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iku yarhamu. Melasi sapa Gusti Allah. Wallahu tawi Allah taala alimulur sapa Allah. Iku yarhamu melasi Gusti Allah min ibadi saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Melasi ar-ruhamai ing pira-pira wong kang welas. Warahimuna lan utawi wong kang padha welas. Iku yarhamuhum melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang maha welas. Wa malan utawi sapa wonge iku jadah. Loman sapa man ala ibadillah. Loman ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah taala halimulur sapa Allah. Fi hadza syahri ing dalam ikilah wulan. Jada mukoloman sapa Allah Gusti Allah taala halimulur sapa Allah alai ngatasi man bil ata'i kelawan peparing. Ini anjuran yang kedua, anjuran si nomor 3. Anjuran puasa dalam saya kaping 3 wa mimma talibis siyami wa adabihi. Dan iku setengah saking pira-pira anjurane poso wa adabihi lan pira-pira tata kramane asyam. Ittikhadus sahuri utawi ngalap utawa ngalakoni sahur. Ittikhadus sahuri utawi ngalap utawa ngalakoni sahur. Fa innahu moko sak krana sak temeni ittikhadus sahur iku sunnatun sunnat mubarakatun kang den undak-undakake kebagusan. Mubarakatun kang den undak-undakake kebagusani. Rawa ngriwayatake sapa asy-syaikhanu Imam ini dua sapa asy-syaikhani Imam Syekh loro tegese Imam Bukhari lan Muslim. Sapa asy-syaikhani asy-syekh loro yakni Imam Bukhari lan Imam Muslim.
wa ghairuhu malan saliyani asy-syaikhan. An Anas bin Malikin, sanad hadis dan riwayatake saking Imam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyah, mugi-mugi ngaridoni sapa Gusti Allah Ta'ala halimulur sapa Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik, anhu saking sahabat Anas bin Malik. Ya Allah, anna nabiyya ing sak temeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh tasaharu fa inna bis sahuri barakatan. Tasaharu padha sahur sira kabeh fa inna bis sahuri mongko krana sak temeni iku ing dalem sahur barakatan utawi barokah, barakatan utawi barokah, barakatan utawi barokah. Qauluhu tasaharu wa huwa tafa'ulun minas sahari wa huwa al-aklu qubailas subhi. Nggih, sekoja sahur nika nggih adalah al-aklu qubailas subhi, makan sebelum makan menjelang subuh. Meni ada sebelum kol 12. Kol 10 nih kita nyamai sahur. Kol 11 kita nyamai sahur. Sahur nika qubailis subhi. Lebat kol 12. Nggih. Sampai sebelum sampai fajar. Sebelum subuh, qubailis subhi. Wal amru linudbi ijma'an. Utawi perintah sahur iku linudbi nutuhake hukum sun ijma'an kelawan mufakati ulama. Jadi maknana perintahna Kanjeng Nabi dalam dawuhna Kanjeng Nabi sia makna amr ning kan to. Sia makna perintah amr tasahharu. Ane ke maknana bukan lil wujub. Tapi maknana lisun mutabalin nud menunjukkan hadis kali itu hukum son ijma'an menurut mufakatnya ulama. Qala fi syarh Tirmidzi indau ajma'u ala anna sahuri mandubun la wajib. Podo sepakat sapa ulama ala anna sahuri ala anna sahura ala anna sahura ingatasi tak ingatasi sak temeni ibadah sahur iku mandubun den sunnahaki la wajibun ora wajib. Sepakat. Ini keterangan pada nih kitab Syarhut Tirmidzi. Qauluhu fa inna fis sahuri barakatan wal muradu bil barakah al ajru awit taqawiyyu ala shaumi. Saya maksud dalam dawuh Kanjeng Nabi fa inna fis sahuri barakatan karena di dalam sahur itu apa? Ada barokah. Nah, kalimat nikah wal muradu bil barakah al ajru awit taqawiyyu ala shaumi adalah pahala, menunjukkan maknanya agar berpuasa, agar puasanya lebih kuat, lebih bersetamina karena bedena asa walil barokah, walil barokah fis sahuri jihatun kataqawiyyu wan nasyatu wal imbisat. Ya, barokah di dalam sahur ini ada beberapa bentuk. Misalnya
kattaqawi wan nasyat wal imbisat. Misalnya kuat berpuasa, tambah giat, tambah semangat, ya, dan agar tambah bersemangat lagi di dalam beribadah di siang hari. Dzakarahu ba'duhum wa qala Az-Zubair Al-Iraqi al-barakah fi muhtamilatun lima'anin. Imam Zubair Al-Iraq, ya, menjelaskan tentang makna barokah di dalam sahur ini memuat beberapa makna, ya. Dapat dimungkinkan diantaranya annahu yubariku fil qalil, bahwa ibadah sahur itu bisa juga mendapatkan barokah sekalipun sahurnya itu makan di waktu sahur itu sedikit. Karena tujuannya tidak ada lain, tujuannya untuk nopo? Ya, tujuannya agar bisa membantu menolong orang yang berpuasa, ya, di siang di dalam menjalankan ibadah puasa di siang hari. Mangkana eman muntak sampai sahur. Sekalipun sedegukan aing itu bisa menambahkan stamina, kekuatan, tak terlalu lemes. Itu kemungkinan makna yang pertama. Ihtimal, ya, yang kedua adalah wa minha annau yuradu nafyut tabi'ah fihi. Ya, tidak ada hitungannya gitu. Jadi menurut Imam Zubair bin Iraq berpendapat yang dimaksud dengan barokah, ya, dalam sahur itu adalah walaupun sahurnya sedikit tetap mendapatkan apa? Paha, artinya mendapatkan keberkatan. Oleh keberkatan dalam kekuatan, keberkatan dalam kesemangatan, keberkatan dalam napanya mana tambah semangat. Tak lemes. Ate enggak soko ka salat duhur wa. Jadi mun kita dung telebes duhur wa berarti sahur kurang barokah wa. Ngerti? Justru kebalikna bodona sahur nambah stamina jepun Zubair bin Iraq. Sebagaimana misalnya kuat puasanya agar tambah semangat, ya, melakukan di siang hari. Ya, keberkahan sahur, ya, dapat mampu bisa menjalankan ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain, ya, atau amaliyah pekerjaan-pekerjaan ketaatan dan ibadah yang lain di siang hari. Oleh kekuatan tambahan stamina barokah sahur. Warawalan ngeriwayatake sopal imam, ya, nyatani Imam Ahmad an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dan riwayatake saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh as-sahuru barakatun fala tad'uhu ay la tatrukuhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma'in ila akhiril hadis. As-sahuru utawi sahur iku barokatun barokah. Fala tad'uhu moko ojo padha ninggal sira ing as-sahur. Ai tekesila tatrukuhu ojo padha ninggal sapa sira kabeh ing as-sahur. Alasani fala walau ayyajra'a senajan anani adamut tarki
Walau ayyajra'a sanajan anani ya Allah adamu tarki. Iku ayyajra'a yanto ngulu utawa nyeruput. Tahu nyeruput? Ya, meneguk. Ayyajra'a iku yanto ngulu utawa nyeropot utawa neguk sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh jur'atan kelawan ya Allah tegukan mimmain saking banyu. Mimmain saking napa? Dari saking Kanjeng Nabi Kak Dinto pentingnya dalam napa melaksanakan ibadah sahur sebelum Di saking pentingnya Kanjeng Nabi ada sahurnya barokah jong. Oleh karena itu jangan kalian tinggalkan sekalipun kamu melakukan sahur itu dengan hanya sedegukan air, hanya seseruputan air. Dari saking pentingnya sunnata ibadah sahur. Ana bersebab fa innallaha krana sak temene Gusti Allah taala ale mauluhur sapa Allah wa malaikatahu lan para malaikat Gusti Allah iku yusalluna padha maca selawat sapa malaikah alal mutasahhirina ing atase wong kang padha sahur kabeh. Qauluhu yusalluna wa salatullahi alaihim rahmatuhum utawi sholawati Allah alaihim ing atase al mutasahhirin iku rahmatuhum kawulasani iku rahmatuhum welas rahmati nggih paring kawulasan ing al mutasahhirin gitu aja. Wa sholatul malaikati lan utawi sholati para malaikat istighfaruhum iku nyuwunake ngapura ing al mutasahhirin. Istighfaruhum utawi nyuwun ya pengapurane malaikat lahum maring al mutasahhirin. Jadi alasannya ana pemak saking Kanjeng Nabi dari pentingnya ibadah sahur kentos rojak tinggal karena margana ibadah sahur aneka sekalipun dengan sedegukan air nggih aneka Allah Subhanahu wa taala ben para malaikat nika maca sholat mau saki sholawat deka orang sing ngelaksanaki ibadah sahur sekalipun asahur gelak dengan hanya satu seruputan air putih. Le makna sholawat di dalam hadis Kanjeng Nabi Kak Dinto mun sholawat Allah deka orang si asahur nika rahmat Allah baring rahmat. Sementara adapun sholawatnya malaikat terhadap orang yang melakukan ibadah sahur nika istighfaruhum nyonaki sapa radaka orang sing ngelaksanaki ibadah sahur. Inta Faidul Qadir jilid 4 halaman 180 wa yundabu landen sunataki opo takhirus sahuri ngakhiraki sahur wa adamu ta'ajjulilan ora kesusu bihi kelawan sahur sunataki mun ibadah sahur nika ngakhira perkiraan caipun Kanjeng Nabi ibadah sahur sepas kento perkiraan napa maca seket lamana tiba waktuna subuh salat fajar kento ketika saat membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Rak para subuh kira-kira seket ayat. Jangan kesusu. Ini sunnah. Alasannya karena berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. La lima krono ono keterangan fil musnadi ing dalam kitab musnadi Imam Ahmad. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ing daula tazalu ummati, la tazalu ummati ora gingsir-gingsir sapa ummati umat ingsun bi khairin iku ing dalam kebagusan ma'ajjalu ing dalam selakine cepet-cepet sapa ummati al iftara ing buka wa akharu lan ngakhirati sapa ummati as-sahura ing sahur. Nah nikah berdasarkan hadis kayak itu. Artinya Kanjeng Nabi bersabda, la tazalu ummati, tidaklah henti-hentinya umatku bi khairin, dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan, ma'ajjalu, selama ya mereka menyegerakan di dalam berbuka dan mengakhirkan di dalam ibadah sahurnya. Artinya kita menyegerakan dalam berbuka itu bukan karena kita faktornya karena lapar dan haus, tidak. Tapi semata-mata ayo tingkatkan bagaimana kita menyegerakan berbuka ketika sudah nyata betul. Sudah nyata dan yakin betul bahwa sudah tiba waktunya berbuka, segerakan untuk berbuka. Semata-mata karena norok sunnata Kanjeng, karena papakona Kanjeng, karena ngistoaki dekat debuna Kanjeng Nabi. Benih karena sebab ceklah para bencek kan. Begitu juga mengakhirkan sahur. Mengakhirkan di waktu sahur itu karena semata-mata bukan karena apa, tapi karena cukan terono sunnata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di dalam itu, di dalam menyegerakan dalam berbuka, mengakhirkan di dalam sahur, ini kan beda hikmah setuju. Beda hikmah sudah. Beda hikmah. Salah satu di antara hikmah ibadah sahur diakhirkan apa? Wa akharu as-sahur, qauluhu wa akharu as-sahur ila sulusil akhir. Maring seperteloni ing dalam apa? Akhir. Imtisalan lis sunnah, krono anut lis sunnati maring sunnah Kanjeng Nabi. Wa hikmatuhu annahu arfaqu bis shaim wa aqwa 'alal ibadati wa la yazadu fin nahari minal lail. Jadi hikmah dalam kita mengakhirkan sahur cepon ning kita Faidul Qadir sebutaki mengakhirkan sahur ka itu hikmahna pertama agar ka itu arfaqu bis shaim, agar orang yang berpuasa senang. Lebih senang dalam ngelakoni ibadah tidak menjadi beban. Berdana sahur justru bisa membuat orang yang melaksanakan kewajiban ibadah puasa siang hari itu lebih menyenang, lebih happy, enjoy, tak tertekan. Pahami? Ini ke hikmah sikap yang pertama. Wa aqwa 'alal ibad, sikap yang dua, dan lebih menguatkan untuk melaksanakan ibadah terlebih-lebih salat duhur, salat asar, dan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang lain. Tak beketon dua dal. Paham dal? Lebih menguatkan. Justru mau menambah mana? Nyorot. Berarti sahur terlalu. Otak baik tak ini hati pula. Pokok orang akan. Lebih makuat untuk melakukan ibadah dekat Allah Subhanahu. Ini yang kedua, hikmah sikap yang telok. Wa la yazadu fin nahari minal lail. Intaha Faidul Qadir juz 6 halaman 513. Agar tidak ada penambahan dalam siang ada penambahan dalam siang dari malam. Tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan dalam siang dari malam. Nikah hikmana cepon ning kitab Faidul Qadir ada 3. Hikmah dibalik kita mengakhirkan ibadah sahur. Yang pertama
agar orang tersebut yang berpuasa senang dalam beribadah, senang dalam menjalani ibadah puasanya, wa aqwa ala al-ibadah. Yang kedua, agar lebih kuat, lebih menguatkan dirinya untuk melakukan ibadah. Paham gini? Lebih-lebih ibadah lebih kuat, tak lemes. Walaupun berlemes tapi lebih semangat, lebih kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Angkana penting. Bun kunjurna ada penambahan pahala. Pahala ni tambah. Oleh kenceran sunat ibadah sahur. Sekalipun jepon Kanjeng Nabi, sahur itu dilakukan dengan hanya sedegukan sategukan air. Wa min adabi suyami, lan iku setengah saking pira-pira tata kramane poso, ata'ajjulu utawi cepet-cepet bil fitri kelawan buka. Inda tahaqqukil ghurubi ing dalem nalikoni dadi nyotoni surupi srengenge. Rawa ngriwayatake sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing sak temeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh qala Allah taala berarti hadis qudsi. Lafaz dari Kanjeng Nabi, pengertian langsung dari Gusti. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hale mulur sapa Allah ing dawuh inna ahabba ibadi sak temeni luwih demenakeni pira-pira kawula ingsun ilaya maring ingsun iku ajaluhum luwih cepeti ibadi apa nih fitron bukoni saungkuna cepon Allah nih kak. Orang yang menyegerakan berbuka anika orang yang paling kecintain, saya paling Allah ngarida teroy keridaan Allah melebihi rida si lain. Wah, cepat pokok kor jangan gelap, pokok kor pon tiba waktunya gimun pas terlalu cepat sebelum tiba waktu buka bahkan kan kada jadi kebeni takjilul fitrinya mana kebeli nger ki kalau pasara niat takjilul fitri beri takjilul fitri jenika gobloknya men jenika paham ya mungkin banyak corongan men Nusantara ni musola corongan banyak pun pasti jami ben di musola masyarakat sudah menyediakan untuk sebagai tanda di dalam tibanya waktu memberikan maklumat bahwa tiba waktunya untuk berbuka. Jadi tidak ada kesulitan. Tidak ada apa? Kesulitan. Dabuna Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsina qala Allah taala inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya yang paling aku cintai, yang paling menyenangkan aku, yang paling mengembirakan aku jawaban Allah. Saya paling senang sengkok jawaban Gusti Allah. Ya Allah adalah hamba yang paling bersegera diri di dalam berbuka. Sesungguhnya orang yang paling yang paling aku senangi, yang paling yang paling aku sukai, yang paling aku cintai. Saya paling aku cintai Allah. Selanya aman. Nyaman tak nyaman? Tak berak kelakona. Begitulah Allahu Akbar. Pas langsung doa. Doa makan. Allahumma inni laka sumtu bika amantu ala rizqi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Masyaallah. Niatan norok sunnata Kanjeng. Selain jenika juga doana ada beberapa hikmah menyegerakan berbuka. Salah satunya kita juga mendapatkan ampunan kiriman malaikat semuanya memintakan ampunan kepada orang yang sedang berbuka. Yang kedua, bagi orang yang berbuka di bulan suci Ramadan, nika doana tak itolak.
Paman dibun Allah sampai selesai berbuka. Hikmah sikap yang terakhir, orang yang menyegerakan berbuka. Ini kok orang sih paling kecintain Allah. Berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Inna ahabba ibadi ilayya inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya yang paling aku cintai, ya, yang paling aku cintai, yang paling aku senangi, yang paling aku ridhoi adalah hamba, ya, adalah hamba yang menyegerakan di dalam, adalah hambaku yang menyegerakan di dalam berbuka. Saya tak saya. Qauluhu a'jaluhum fitra ay aktsaruhum ta'jilan fil iftar. Yang dimaksud hadis, yang dimaksud debun Allah dalam hadis qudsina ialah mereka yang paling segera menyegerakan qala at-tayyibiyyu wa la'alla sabab fi hadhil mahabbah al-mutaba'ah lis sunnah. Sebab-sebab kenapa maksudnya Allah paling mencintai dekat hamba yang menyerahkan diri berbuka di dalam berbuka. Hamba yang paling cintai men Allah adalah hamba yang paling menyegerakan diri dalam berbuka. Sebab kenapa bisa Allah paling cinta dekat orang gila? Apa sebab karena cepat berbuka? Jaipun Imam Thayyibi, sebab-sebabnya la'alla sabab fi hadhil mahabbah al-mutaba'atu lis sunnah. Barangkali penyebabnya Allah cinta, paling cinta dekat hamba di dalam menyegerakan berbuka, di dalam menyegerakan diri dalam berbuka, anika hadhil mahabbah, sebab Allah mencintainya, paling Allah suka kepadanya adalah al-mutaba'ah lis sunnah. Karena apa? Menyesuaikan atau mengikuti sunnahnya Kanjeng. Sebab karena norok tuntunan Kanjeng Nabi. Dalam hal berbuka cek 5 wa cek ngantos deki kol 12. Ya. Ngerti? Segera berbuka. Tuh nangkung tino kok aki apa jeung kada apa jeung maharib do ka makna kang. Ki apa ka kada minimal takjilul if. Pabetal kada puasa na baru walaupun dengan sedegukan air. Baru as-sholat. Sebab model-model ngambian nih kak, nggak kulebihan nih santri. Mun kumbra ngakui bukaan aing ben kurasi tonggor mah. Pas langsung apa aja? Kuda nerah raja. Menghilangkan kekhusuan ben kekonsentrasian di dalam asa. Atau berketumak ninaan di dalam asa. Bismillahirrahmanirrahim. Protuli bu mare Malegar abuka apa boleh pas bukaan beda gurami, beda tim, beda sate guli, beda apa boleh roa udang. Masya Allah, si macail keluar jail kita lah, berlah cari ngelecer roh. Bahbuan maksa apa aja nggak? Pon. Abu kakade sekalipun dengan takjilul iftar kalaban napa bijurati ma'in, kelawan dengan sedegukan air putih. Yang penting betal kade baru muncul aka salat. Sebab-sebab barangkali jaibon Imam Thayyibi, barangkali penyebabnya Allah paling menyukai kepada hamba yang menyegerakan di dalam berbuka karena sebab margana napa? Norok sunnata Kanjeng, mengikuti Kanjeng Nabi. Wal muba'adatu anil bid'ah. Yang kedua karena sebab mungkin jaipun Imam At-Thayyibi menjauhi ahlul bid'ah. Karena para ahlul bid'ah, orang-orang Nasara dan kaum Yahudi menabi puasa mesti ngantos di akhir bab sampai betul-betul bintang-bintang keluar. Mumpun bintang-bintang keluar buruan. Kimun tak ondem, nak mau mangken nih gak ujian nih. Kimun bintang keluar telok malam ki buru. Angar ya. Setengah hari pun, setengah malam takan. Wow, tambah lapar ini.
Mumpah tidak sekali tolos tak apa tak abu kamu ngantos muncul bintang-bintang. Dari sini kesepas Allah lebih menyukai. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam At-Thayyibi. Wal mukhalafatu li ahlil kitab, dan menyelisihi kepada kaum ahlul kitab. Intaha Tuhfatul Ahwadi Syarhu Sunanit Tirmidzi jilid 3 halaman 330. Keterangan ini ada di kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Muka-muka bisa ngobengi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun tak bisa ngobengi kitab manual lah, muka-muka bisa di PDF. Amin Allahumma, yang berbentuk maktabah syamilah. Amin Allahumma. Wa min adabihi asyam al-iftaru ala rutab. Muka-muka sampai tanggal selekor kita hatam ini ya. Bisa dapat menghatamkan baik kitab asyam atau kitab mana maqasidus shaum. Wa min adabi siyamilan iku setengah saking pira-pira adabi poso al-iftar utawi buka ala rutobin ing atasi kurma teles. Ala rutobin ing atasi kurma teles fa ilam yajid moko lamun ora nemu sapa saib. Moko lamun ora nemu sapa saib fa'ala moko buka ing atasi fa'ala tamrin moko buka ing atasi kurma garing. Fa ilam yajid moko lamun ora nemu sapa saib fa'ala ma'in moko buka ing atasi banyu. Termasuk di antara adab-adab puasa adalah berbuka dengan kurma basah. Jika tidak punya, maka berbukalah dengan kurma kering. Kalau tidak punya karena tandi bese, maka berbukalah dengan hanya sedekukan, hanya dengan air. Banyak mun aing nikah. Aing sober, aing somor, aing songai, aing aku wah. Ini di antara napa adab-adab puasa. Di antara adab-adab puasa nalekana abu. Jadi jauh usah maksa dan montan di sing beli kurma tak usah meleh. Tak usah meleh. Cukup gue ya. Jadi Islam ini kata ruwet. Begitu juga dalam menyajikan makanan, menu makanan dalam berbuka. Mun tak kuat cek sabak saki. Ki mung berator kuada bukan nasi ben namanya mana tahu tempe cukup kering dan lain sebagainya cenik deer pun ngerti parida jenis rezeki na sokoren Allahumma barik lana nyon ke Allah sebaja malah deeren cenik geti berkat deeren saya bisa membawa keberkatan cek maksa sampai atang otang. Jadi kanjeng Nabi juga sami nalaikan kanjeng Nabi ni kata andi korma saya baca korma ajwa. Lagi kanjeng Nabi abuka ngangkui korma lebih murah harga. Mohon kanjeng Nabi pas tamal kali tak keduan, maka kanjeng Nabi mesti bu karena tetap ngangkuin apa? Aing. Rawa ngeriwayataki sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairulan liyani At-Tirmidzi an Anasin. Nah, dis dari riwayataki saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ing dawuh anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yuftiru buka sapa Kanjeng Nabi qabla ayyu sholliya ing dalam saturung yen to salat sapa Kanjeng Nabi buka ala rutobatin ing atase kurma telas fa ilam yajid moko lamun ora nemu sapa Kanjeng Nabi rutobatin ing pira-pira kurma telas fatamaratin moko buka sapa Kanjeng Nabi ing ngatasi kurma garing. Fa ilam yajid moko lamun ora nemu sapa Kanjeng Nabi tamaratin ing pira-pira kurma garing hasa moko nyeropot sapa Kanjeng Nabi. Apa nyeropot? Ya, moko nekuk sapa Kanjeng Nabi. Ulu bisa. Hasa moko ulu sapa Kanjeng Nabi utawa nyeropot sapa Kanjeng Nabi hasawatin ing pira-pira seruputan nyeruput sapa Kanjeng Nabi hasawatin ing pira-pira seruputan mimain saking banyu.
Mimain saking napa? Banyu. Jadi Kanjeng Nabi. Setong riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla yusolli. Kanjeng Nabi buka kada sebelum asar. Pas sampai salat kada sebelum abuka tak takjilul iftar kada berarti nyelisi sunnata Kanjeng. Bisa-bisa hukum memak abuka walaupun yang gelak betal lagi kada puasan walaupun yang gelak satu seruputan air. Kanjeng Nabi abuka takjilul iftar kada menyegerakan berbuka sebelum melaksanakan as-salat. Abuka kalaban korma basah kada. Misal Kanjeng Nabi tak keduan korma basah, maka Kanjeng Nabi abuka kalaban korma. Misal Kanjeng Nabi tak keduan korma kering, maka Kanjeng Nabi tetap tak kebayarwat di Kanjeng Nabi. Cuma kalaban pianika, kotu es teler, es tungtung, es degan, es dawet, es apa bolero, apokat, es pokok olah banyak lah. Saya tak ada es semaput ben es meng tak ada setia. Es kelenger saya tak ada. Mun es teler beda. Iya. Saya repot kita ini. Mun dalam hal al-imsak menahan diri dari urusan maksiat kita ini mampu. Kadang kita tidak bisa menahan diri dari syahwat juga penting harus dikeker itu, ditahan ya. Jangan bodoh es dukan, es dawet, tuti pampai. Tuti bingung di labu kadok Allahu Akbar. Ini masih ingin minum apa es dawet, apa es teler, apa es degan, apa es apa extra jos. Es jus. Masya Allah. Akhirnya kembunga ingin bang. Tila kenyang atau kenyangan akhirnya timbang kata terawih. Aten juga les. Lagu tonduan kap bila payah kap. Beni payah na kena apa? Songguno payah na karena ngakan terlalu kekenyangan. Badi dina santai dia. Tojuk sekejap tedung. Atrawih tedung. Ngaji. Medem di si atas medem. Ada. Tahu sanggup setengah jam. Subhanallah. Nah, ini kepenting ini kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah menyegerakan berbuka kada baru as-salat. Bukan Kanjeng Nabi tak rawat ngangkui korma montak keduan korma basah, maka Kanjeng Nabi abuka kelaban korma montak keduan ki korma aing pote. Subhanallah. Itu pun Kanjeng Nabi fa ilam jajid tamarat hasawati mimma, hanya sekedar beberapa tegukan air. Dalam riwayat hadis beberapa tegukan air itu au syariba salasa marrat. Kanjeng Nabi hanya menyeruput banyu itu, meneguk air hanya 3 teguk. Cukup ini Nabi. Pak ikala. Selan kurang tepak ningkong bikap. Masih Pak tila kenyang gelu. Alhamdulillah bucik nyaman ya arwah bi daftar lagi. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Mantar tak termasuk engkau benda anu. Mantar nero Kanjeng Nabi satu tegukan. Mun santai. Esten ngakui tembo ke TV. Kadang cuma iketel lo ngakui baku sirajul iketel lo. Subhanallah. Kadang kok kembung itu maklum santre. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi maknanya kayak itu syariba salasa marra. Kanjeng Nabi nalaikan abu ke kelaban aing montandi korma. Cukup hanya 3 seruputan.
Mun ban kali deng-deng dok gluk 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 sampai tadi rekarin. Ada si walampor itu terutama ya. Cak menindari mutuk santri panjenengan nih kan. Mutuk kan tuh menit tambah boros. Alhamdulillah. Tambah bergizi. Tak usah beda makanan apa? Daerah apa? Kiriman MBG. Cukup dari HM Al-Qadiri. Alhamdulillah. Bergizi saja. Berarti tanda panjenengan ini sehat rohani, jasmani. Aduh, aku bola koros mentuk. Tina bagato. Aduh, alhamdulillah. PBB nyempil kopi. Alhamdulillah, berarti nyaman, berarti mentuk dina deh. Alhamdulillah. Berarti tidak sehat rakat. Alhamdulillah. Kan sombong saya koros ki. Tambah lempoh ki. Sanjan bedo. Saya gudung biru jadi kan. Nyempil. Wala awal koros. Coba lah tak ratin. Kenapa colon apa pepe na keledep. Coba oleh berpemudan buang. Insyaallah alhamdulillah berarti gizinya tanah HM Al-Qadiri dah alhamdulillah cocok bendembona alhamdulillah kenjeros terus kim letak kencing manis korangnya ada korangnya ada anjur naring nyari ilmu ni korangnya ada jak terlalu toma bagus. Jak pun kipur mari ada les setengah jam minta boleh mie goreng mie telur mata sapi. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Santri makin ni mana pada ben santri nambah. Ya Allah. Ini di antara kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Kak Dintoh sehingga atap dalam beriftar dalam ibadah buka keto eta anjuraki kangkui disegerakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan as-salat sebelum melaksanakan salat maghrib baik munfarid atau kelaban berjamaah. Wa min adabis siyami mulazamatul azkar alwaridati aqibal iftar. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik